Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 MTS Ulumiyah. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS ya. Kita bertemu lagi di pelajaran IPS. Tapi sebelum memasuki pelajaran, mari kita bersama-sama kita berdoa agar nanti kedepannya kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu atau menerima ilmu ya. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tolong dibuka halaman 27, dampak interaksi antar ruang ya. Silakan dibuka modulnya halaman 27, dampak interaksi antar ruang. Dampak interaksi antar ruang yang pertama yaitu adalah perdagangan antar wilayah. Ya, perdagangan antar wilayah. Di sini Pak Daen memberikan contoh wilayah pertanian, ya, pertanian. Wilayah pantai atau laut atau nelayan dan wilayah pegunungan. Dan wilayah apa? Pegunungan. Ini dengan contohnya. Perdagangan antar wilayah bagaimana yang dimaksud? Wilayah pertanian tidak mungkin bisa menghasilkan ikan laut. Ya apa tidak? Wilayah nelayan atau wilayah pantai tidak bisa menghasilkan beras. Wilayah pertanian tidak bisa menghasilkan sayur mayur. Contohnya kol, kentang dan lain sebagainya. Mereka bisa menghasilkan dari mana? Ya perdagangan antar wilayah. Wilayah pertanian butuh kentang kol dari pegunungan. Wilayah pertanian butuh ikan laut dari nelayan. Nelayan butuh padi dari petani. Nelayan butuh apa? Sayur mayur dari pegunungan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh perdagangan antar wilayah yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Karena apa? Tujuan dari perdagangan antar daerah atau tujuan dari interaksi antar ruang adalah saling melengkapi kebutuhan. Yang kedua, dampak interaksi antar ruang yang kedua adalah mobilitas sosial atau mobilitas antar wilayah. Mobilitas adalah pergerakan aktivitas masyarakat ya. Mobilitas dibagi menjadi banyak sekali. Salah satunya yang ada di buku kalian yaitu adalah mobilitas penduduk permanen ya. Mobilitas penduduk permanen atau dikenal dengan migrasi, dan mobilitas penduduk non permanen ya, non permanen. Salah satunya yang non permanen adalah kalian atau teman-teman kalian yang mondok ya. Ini adalah mobilitas non permanen. Pergerakan contoh yang rumahnya Blora, Rembang, Bojonegoro, mondok di Kebun Harjo, itu adalah mobilitas non permanen. Karena apa? Tujuannya adalah pendidikan, tujuannya menimba ilmu. Itu adalah mobilitas. Nanti mobilitas ada banyak sekali. Salah satunya ada migrasi. Migrasi itu banyak sekali. Salah satunya contoh migrasi ada yang namanya transmigrasi. Perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lainnya disebut transmigrasi atau perpindahan penduduk antar pulau ya. Yang selanjutnya, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Dampak interaksi yang selanjutnya adalah perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Contohnya ya. Di sini tak kasihkan contoh Pak Daen di sini ya. Yang awalnya karena membeli sesuatu di nelayan itu misal tempatnya sangat jauh, membeli di pegunungan itu sangat jauh, akhirnya muncullah tempat-tempat pertumbuhan. Pertumbuhannya apa? Yaitu pusat-pusat pertumbuhan seperti pasar. Semua barang-barang yang dari petani, yang dari nelayan, yang dari pegunungan dijadikan satu di pasar. Pusat pertumbuhannya apa? Pasar. Jadi
petani bisa membeli sesuatu dari nelayan di pasar, bisa membeli sesuatu dari pegunungan di pasar. Itu muncul tempat pertumbuhan yang ada di yang disebut sebagai pasar atau dan lain sebagainya. Contohnya banyak, tapi Pak Den di sini menyebutkan satu contoh, yaitu adalah pasar, ya. Perubahan penggunaan lahan, ya. Kalau perubahan penggunaan lahan di sini Pak Dain menyontohkan juga pasar bisa. Yang awalnya tempat pasar ini adalah tempat lahan kosong, ya, tempat lahan kosong yang tidak berpenghuni, ya, atau yang tidak dihuni atau lahan yang nganggur, digunakanlah tempat-tempat pertumbuhan seperti pasar untuk jual beli, akhirnya menjadi manfaat, ya. Lagi perubahan orientasi mata pencaharian. Yang awalnya yang petani ada yang tidak punya lahan, akhirnya dia menjadi kuli atau menjadi buruh, akhirnya dia beralih menjadi dagang di pasar. Kulakan di nelayan bisa, kulakan di pegunungan bisa, atau yang nelayan karena dia menjadi buruh atau menjadi kuli, akhirnya dia berjualan, jadi berjualan apapun, ya. Berjualan di pasar, ya. Alih mata pencaharian yang awalnya bisa pegunungan, pertanian, nelayan, beralih menjadi pedagang, ya. Selanjutnya, perkembangan sarana dan prasarana. Otomatis kalau dibuat pasar ada perkembangan sarana prasarana. Apa sarana prasarana? Yaitu berupa apa? Kios, ruko dan lain sebagainya, ya. Itu ada jalan raya dan lain sebagainya. Perubahan sosial budaya yang awalnya budayanya hanya budaya nelayan, pegunungan, pertanian yang awalnya hanya budaya mencari nafkah dari lahan tersebut, akhirnya budayanya berubah menjadi budaya perdagangan, bervariasi, ya. Ada yang bertani, nelayan, gunungan, ada juga tambahan yaitu budaya berdagang di pasar. Lanjut, perubahan komposisi penduduk yang awalnya kuli di petani atau kuli di nelayan atau kuli di pegunungan atau buruh menjadi apa? Bisa jadi menjadi pedagang. Pedagang sukses menjadi seorang bos atau pengusaha dalam bidang perdagangan. Bisa dipahami? Nah, itu tadi sedikit dari Pak Dain, ya. Ini tadi adalah dampak, ya, dampak dari interaksi antar ruang atau antar wilayah yang dinamakan interaksi antar ruang. Kemarin Pak Dain kan sudah menjelaskan, kita ingat lagi, yaitu adalah apa? Interaksi antar ruang yaitu adalah hubungan antar wilayah, hubungan timbal balik antar wilayah yang saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi, ya. Sekian dari Pak Dain, kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.